Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ditemani suasana hujan rintik-rintik. Semoga kita bisa bercerita penelusuran kita kali ini. Gimana kabar Alif Farid? Alhamdulillah baik. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Ketika kita menyelami cerita sejarah di masa lalu itu, kadang kayak tidak sesimpel yang kita bayangkan atau kita pikirkan gitu. Karena kemarin itu aku lagi tertarik nih, lagi penasaran dengan sebenarnya ngulik-ngulik lagi apa sih yang menjadi penyebab dari perang Diponegoro. Oke. Nah, narasinya yang banyak kita dengar itu kan karena ada patok yang misalnya melabrak patok pembangunan jalan Dendels yang melabrak tanah makam dari leluhurnya beliau gitu kan. Padahal kan kalau secara logika kan beliau ini kan pangeran lah ya. Bapaknya juga seorang raja. Jadi kayaknya untuk masalah patok mungkin kayaknya bisa selesai lah ya gitu, karena mereka ini kan orang-orang yang berkuasa ya gitu. Nah, berarti ada sesuatu yang lain nih selain alasan patok itu yang menjadi pemicu perang. Ada hal yang, nah aku ketemu nih ada referensi yang bahkan menyatakan bahwa jauh sebelum kejadian patok yang itu, patok jalan itu, ternyata ada narasi yang disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro sebenarnya juga sudah punya rencana untuk melakukan perang lah ya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Alif atau ada diberikan gambaran, sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang lain yang menjadi pemicu perang Diponegoro ini? Karena ya mungkin ada yang lain lah ya gitu, tapi dari pandangan Alif sendiri secara spirit atau pendapat Alif itu bagaimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena kan sebenarnya sebelum syuting ini dimulai juga kita kan sebetulnya diskusi. Betul. Karena ada sebuah cuplikan bahkan video podcast dari beberapa narasumber, dari beberapa konten kreator yang ada di YouTube dan sebagainya, dan juga literasi-literasi yang ada yang menceritakan Pangeran Diponegoro dan situasi-situasi pada waktu itulah ya. Betul. Kisaran 1800-an lah, tahun 1800-an. Nah, kalau bicara tentang konflik, kan banyak cerita sejarah menceritakan tentang salah satunya patok. Yang mana saya juga ingat waktu pelajaran IPS, sejarah lah waktu SD, SMP, sampai SMA, itu selalu menarasikannya ya karena ada patok-patok dari Belanda yang ditancapin di sekitar kawasan makam leluhurnya Pangeran Diponegoro, yang mana kita tahu bahwa Pangeran Diponegoro leluhurnya adalah ya raja-raja Mataram, ya kan. Ya secara manusiawi mungkin wajar ada kemarahan dan sebagainya. Tapi kan yang tadi Mas Anton bilang, kayaknya nggak cuman itu deh. Apa sih yang lain gitu kan? Sampai akhirnya dari penelusuran saya secara literasi juga, terus nonton dari beberapa narasumber juga yang bagus-bagus. Entah bagaimana kan akhirnya terbawa tuh secara spiritnya. Sampai saya dikasih gambaran ya, ngelihat jauh sebelum itu terjadi, kan di sini di Nusantara zaman itu kan udah ada company, ada VOC dengan perjalanan perusahaan yang sangat panjang itu dengan berbagai macam kejadian-kejadian di berbagai daerah. Kemudian di era-era 1700 akhir 1800-an kan itu ada salah satu konflik di daerah Jogja kalau sekarang pada waktu itu, yang mana itu kawasannya keluarga Pangeran Diponegoro. Kemudian yang bisa saya ceritakan dari apa yang dikasih lihat gambarannya, dalam perjalanan panjang orang-orang dari luar negeri, dari pihak-pihak Belanda dan sebagainya itu datang ke sini, pada mulanya kan sebetulnya mungkin dianggap tidak menjajah karena kan berdagang. Tapi
dalam kurun waktu berikutnya akhirnya banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin serasa entah melanggar lah atau berlebihan dan sebagainya. Sampai ada banyak narasi sejarah yang bilang, oh di sini ada sistem tanam paksa, ada sistem kerja paksa dan sebagainya, nggak dibayar apa segala macam. Tapi banyak fakta juga yang belakangan bermunculan bahwa ternyata dari sini juga yang menyengsarakan rakyat pada waktu itu, ya orang-orang sini juga, pejabat-pejabat dulu pada waktu itu. Jadi dari kesemua faktor-faktor itu, jadi seperti ada titik temu dan titik klimaksnya di salah satu waktu pada era Pangeran Diponegoro. Yang kemudian akhirnya jadi, ya itu jadi timbulnya perpecahan, timbulnya ada adu domba, ada konflik internal maupun eksternal dari keraton itu, ya sampai akhirnya yang kita kenal sebagai perang. Tapi dalam garis besar selalu diceritakan dari patok-patok. Mungkin itu sebagai cuma salah satu faktor aja. Selebihnya jauh sebelum itu lebih banyak lagi hal-hal lain yang mungkin nggak terlalu di-up gitu. Kalau dibilangnya, bahkan ini udah direncanakan jauh sebelum peristiwa patok itu. Apanya? Perangnya ini oleh Pangeran Diponegoro. Nah, berarti kan ada situasi-situasi nih yang sebenarnya yang terjadi di seputaran situlah gitu, yang juga disaksikan sama beliau lah dan itu. Nah, sebenarnya apa sih yang disaksikan sama beliau? Juga termasuk konflik-konflik internal atau apa gitu. Ini sebelum kita lanjutin, ini kita ngobrol santai aja ya. Santai dari awal Mas Antun ngebawanya udah kayak berat banget bahasannya. Takutnya nanti ada suara hujan-hujan, rintik-rintik semakin besar mungkin, jadi harap dimaklum aja. Mudah-mudahan kita tetap bisa menceritakan dengan baik lah. Ya, lanjut ya. Jadi gini, kalau ada literatur yang mengatakan bahwa rencana perang Pangeran Diponegoro itu udah berlangsung dari sebelum patok itu ditusuk, ditancepin, ya mungkin dalam catatan sejarah begitu, karena dari yang sejauh kita tahu bahwa sejarah dituliskan oleh para pengamat, oleh para orang-orang yang menuliskan itu. Bisa jadi bukan pelakunya yang menuliskan, tapi orang-orang yang mengamati dari tutur satu ke tutur yang lain, dari catatan dan sebagainya. Tapi ketika terbawa secara spirit itu dan melihat gambaran di masa Pangeran Diponegoro mulai dari kecil, remaja, sampai dewasanya, bahkan sampai ada konflik itu, ternyata banyak hal-hal yang menarik gitu. Gini, contohnya gini. Orang kan tahunya perang Diponegoro itu berlangsung selama 5 tahun. 1825 sampai 1830. Karena ada faktor dari patok itu yang akhirnya para santrinya itu marah, terus ganti patok itu jadi tombak-tombak itu. Terus dilihat sama pihak Belanda. Akhirnya jadi deklarasi perang dong, seakan-akan begitu. Akhirnya sampai perang, yang perang dikenal sebagai perang gerilya itu. Nah, dari apa yang bisa saya dikasih lihat, bahwa jauh sebelum itu banyak hal-hal yang terjadi bukan hanya sebatas itu, tapi juga ada faktor internal dari keraton sendiri yang mungkin kelamaan ada orang-orang yang punya kepentingan masing-masing, yang mungkin ingin merebut kekuasaan kah, atau ingin berkuasa lah, intinya tentang kekuasaan. Terus mungkin ada oknum-oknum dari pihak Belanda juga yang menghasut dan sebagainya. Walaupun nggak semua orang itu jahat, tapi pasti ada oknum-oknum itu, baik dari pihak keraton maupun dari pihak Belandanya, dan orang-orang di sekelilingnya, pengusaha dan sebagainya. Kemudian lain daripada itu juga lagi-lagi bagian dari militer juga mungkin masuk ke ranah-ranah itu sampai akhirnya meruncing jadi perang itu, Mas. Gitu kan. Terus kalau bicara lagi rencana perang Diponegoro udah berlangsung lama, dari apa yang saya lihat nggak begitu juga. Kenapa? Karena saya menyimpulkan bahwa biasanya perang itu terjadi bukan karena kita rencanakan langsung mendadak gitu. Tapi biasanya itu terjadi karena banyak faktor yang mendukung, akhirnya menjadi ada satu titik temu, titik klimaks seperti bom waktu, ya terjadilah situasi itu yang akhirnya menjadi rencana perang kemudian waktu. Tapi bukan berarti Pangeran Diponegoro dan pengikutnya merencanakan dari jauh-jauh hari, ya enggak juga. Beliau itu nggak pengen hidup bermewah-mewahan karena ngelihat ada kesenjangan sosial di luar istana.
dan berguru ke banyak guru gitu. Mendapat pelajaran dan mendapat hidup yang prihatin. Ya mungkin dari situ mulailah titik-titik di mana beliau kritis gitu ya. Akhirnya punya titik klimaksnya ya di perang itu. Sebenarnya aku jadi penasaran nih, karena tadi Alif ngomong korupsi lah ya gitu. Kalau sekarang kan tuh kayak kita misalnya ada pembangunan saluran air bersih lah gitu ya, di jalan-jalan kan ada para pekerja. Nah, sebenarnya ada situasi yang entah membedakan atau sama nggak sih ini? Kan ada pekerja-pekerja juga ya, yang melakukan proyek-proyek itu, ada proyek pembangunan jalan. Kalau di masa sekarang mungkin kayak proyek saluran air bersih kayak gitu. Sebenarnya ada beda nggak? Ada pembeda atau persamaan situasi yang terjadi karena Alif mengaitkannya itu dengan korupsi yang ada di para pejabat. Gini, di waktu yang lampau kita pernah angkat episode tentang jalan dendels yang ada di selatan Pulau Jawa. Tapi yang saya bingungin adalah jalan itu kan sebetulnya dibangun di atas tanah yang masih masuk wilayah kerajaan pada waktu itu kan, masih masuk wilayah keraton tanah itu. Artinya kalau secara sistem pembangunan dan izin dan sebagainya kan harus ada izin dari pihak kerajaan juga, pihak keraton dalam pejabatnya siapalah gitu. Ada main dong berarti. Ya bisa jadi karena begitulah keadaannya. Kemudian kan gini, kan yang bangun itu kan juga rakyat. Iya, rakyat sekitar situ kan banyak tuh kan. Pribumi. Iya, tersebar itu wilayah-wilayah itu. Nah, apakah mereka dibayar? Ya sebetulnya dibayar. Karena banyak juga literasi yang saya baca. Waktu itu sempat beredar dari era tahun 1850-an ke belakang, bahwa banyak catatan di Belanda, dari bahasa Belanda itu yang artinya semua pekerja itu dibayar. Ada hitung-hitungannya gitu. Saya pernah lihat datunya, gambar di sosmed pernah ada. Jadi kayak proyeknya pemerintahan Belanda. Iya, maksudnya gini, dalam literasi dituliskan di pemerintahan Belanda bahwa setiap pekerja ya pribumi siapapun itu punya bayarannya masing-masing. Udah ada budgetnya lah ibaratnya. Nah, kemudian kan banyak sejarah yang mengatakan kalau dari Belanda itu menganut sistem kerja paksa untuk pribumi, untuk orang-orang kita. Lah, kalau misalnya di data itu udah ada pembayarannya untuk setiap orang sekian-sekian, terus ketika narasi kerja paksa itu diutarakan, siapa yang ngambil hak mereka? Ya lagi-lagi mungkin ada main karena ada proyek besar itu. Karena bukan cuma di jalur dendels selatan Jawa itu, Mas. Kalau kita ingat cerita tentang Jalan Raya Anyer Panarukan itu juga sama, ada literasinya saya pernah baca. Betul. Ya, jadi kebanyakan dari data-data yang tersebar di mana-mana bahwa yang ngambil dari hasil orang-orang pribumi itu ya orang-orang kita juga, pejabat-pejabat atasnya. Dalam literasi begitu ya. Gitu. Ya, termasuk ya konflik di wilayah sekitar keraton era Pangeran Diponegoro itu. Nah, mungkin itu salah satu faktor yang memicu juga terjadinya kemudian perang Diponegoro. Nah, terus bicara tentang keuangan, kita juga akan bicara tentang pajak pastinya. Karena zaman itu ada masa di mana pajak itu dinaikin gitu tarafnya. Ada pajak yang kalau nggak salah ada pajak gerobak, karangan, rumah, gitu. Pajak tanah, pajak hasil alam, ada pajak, bahkan pajak gendong bayi juga ada. Sampai salah satunya yang saya kalau nggak salah bahwa ada pajak yang ketika gubernur jenderal itu datang ke wilayah situ, itu orang-orang ditarikin pajak. Lagi-lagi kas negara kosong, tapi pajaknya dibanyakin, membebankan rakyat. Tapi pajaknya udah dibayar, tapi tetap kosong. Kasnya terus kemana uangnya? Ya itulah yang kita sebut sebagai adanya korupsi. Dari zaman itu juga udah ada gitu. Dan itu itunya banyak, data-datanya banyak sebar. Akhirnya mungkin dari situlah mulai bibit-bibit yang tadi saya ceritain. Salah satu faktornya itu juga gitu, dari keserakahan mungkin orang bilang zaman sekarang yang korupsi gitu. Ya karena kan ditarik pajak banyak, tapi kas negara tetap nggak ada mana uangnya gitu. Sampai ada salah satu literasi dalam sejarah juga dikatakan sampai di depan rakyat, di depan keraton
itu Pangeran Diponegoro saking marahnya ngambil selopnya terus sampai mukul salah satu patihnya kalau nggak salah. Iya, di depan rakyat. Ada gambarnya selalu. Ada lukisan Sora. Dan patih itu marah, ia kecewa dan nggak akan pernah lupain kejadian itu. Ya mungkin akhirnya jadi dendam dan sebagainya. Belanda itu terkejut ya, karena kok tiba-tiba Pangeran Diponegoro ini tidak mengadopsi apa ya bahasanya strategi perang yang orang Jawa atau bahkan Asia sekalipun. Pada umumnya gitu. Tapi dibilangnya itu mengadopsi strategi tempur yang ada dipakai pada Kekaisaran Ottoman ya, Turki ya. Utsmani. Nah, itu juga banyak dikatakan bahwa pasukannya beliau itu mengambil inspirasinya dari pasukan elit di Ottoman Turki waktu itu, Janissary ya gitu. Ya. Nah, kalau bicara dari sisi spiritual dan keagamaan, kan tetap ada komunikasi. Betul. Tapi ya sebatas itu aja mungkin. Beliau itu kan, Pangeran Diponegoro itu belajar dari banyak guru. Kebanyakan gurunya itu yang tadi saya bilang, kiai dan wali. Yang mana Islam itu udah masuk dari abad ke 13 ke belakang, 13 Masehi ke belakang. Kebanyakan kan dari Timur Tengah, ya dari Persia, dari Timur Tengah dan sebagainya. Ilmu itu kan turun-temurun tuh mas. Ya kan sanad, ibaratnya ada sanad, ada riwayat turun-temurun. Diajarkan dari generasi ke generasi, termasuk di era Pangeran Diponegoro. Nah, karena ilmu itu turun-temurun mas, jadinya mungkin pada era Pangeran Diponegoro itu belajar ke banyak guru. Jadinya seperti ada budaya yang masuk ke dalam cakrawala berpikirnya lah, dan menyatu dengan kebudayaan yang ada di sini, yang udah ada di sini gitu. Ada narasi besar bahwa ada perubahan yang sangat signifikan di Eropa, di belahan dunia barat sana. Itu ada 2 revolusi yang terjadi. Ada revolusi Inggris dan Prancis ya. Nah ternyata arus perubahannya itu juga sampai ke negeri kita, ke zamannya beliau Pangeran Diponegoro. Nah, bagi orang barat yang membutuhkan waktu 150 tahun untuk bisa beralih dari satu masa ke masa yang baru, ternyata di sini ada satu sejarawan yang bilang kalau Jawa ternyata cuma butuh waktu 4 tahun. Tapi memang kisahnya tragis. Dan menurut beliau memang momen yang perlu gitu. Nah, dinarasikannya bahwa ada kedaulatan, terus kemudian ada kemuliaan, ada kemegahan. Bahkan beliau bilang cahaya dari Kesultanan Jogja itu meredup dalam waktu 4 tahun. Aku pun jadi berpikir, ini sebenarnya kolonial Belanda ini datang ke sini untuk ngapain sih sebenarnya? Sampai akhirnya kedaulatannya itu bisa meredup dalam waktu 4 tahun. Nah, kan juga pasti ada pemimpinnya ya, gitu kan. Sebenarnya bagaimana sih pemimpin-pemimpin yang di sini itu bereaksi terhadap perlakuan-perlakuan yang kolonial Belanda lakukan di sini? Nah, menurut pendapat Alif gimana dalam gambarannya? Kan gini mas, gimana pun juga kan orang kan punya kepentingan. Betul. Kepentingan akan biasa didasari oleh mental ya. Mungkin pada waktu itu mental orang-orang di wilayah tersebut belum siap para pemimpinnya. Kemudian ada kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak, baik dari pihak keraton atau pribumi maupun dari pihak sisi Belanda, yang otomatis akhirnya jadi nggak keurus negaranya, nggak keurus kerajaannya, jadi berantakan dan sebagainya. Ya udah, lambat laun kan akhirnya jadi mundur tuh, jadi terbelakang. Yang tadinya mungkin udah di masa jayanya, lama-lama jadi mundur karena ada faktor-faktor itu. Itu aja sih. Nah, dari yang Alif ceritain tadi segala macam gitu kan, sebenarnya jadi kayak cerminan ya. Apa yang ada di masa lalu bisa jadi cerminan banget buat yang ada di masa sekarang. Nah, kalau menurut Alif, masa sekarang Indonesia itu kayak gimana? Kita bahas itu di episode nanti aja lah mas. Bisa. Iya. Oke, Sobat Time Travel. Sebenarnya banyak ya narasinya. Sebenarnya kan sejarah itu juga sudut pandang. Kita kayaknya perlu melihat lebih mendalam lagi terhadap semua sisi-sisi itu, sehingga kita bisa bisa dapat satu tema yang holistik tentang peristiwa sejarah tersebut gitu. Jadi kita juga bisa merefleksikannya lebih terang lagi untuk masa yang sekarang. Semoga apa yang tadi Alif sudah ceritakan juga memberikan satu pandangan yang baru ya tentang pemicu-pemicu lain selain urusan patok yang melanggar ke tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro.
Oke Sobat Time Travel, itu pandangan lain tentang situasi yang memicu perang di Ponorogo. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.